Saudaraku, banyak contoh cerita kehidupan yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Diambil sisi-sisi kebaikan, sisi-sisi positifnya untuk kita jadikan pedoman selanjutnya. Ada cerita dari seorang sahabat yang telah mengalami 3 hari mati suri. Dalam teknis kedokteran mungkin itu udah mengalami penyakit yang sangat kronis. Teman saya ini adalah orang yang sukses dalam karyanya, dalam pekerjaannya. Beliau adalah manajer, kemudian beliau juga sukses di dalam membina keluarganya. Akan tetapi pada suatu saat beliau mengalami ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau diberikan penyakit. Penyakit tersebut adalah penyakit gula, penyakit kolesterol, dan diberikan pula ujian yaitu yang penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit jantung. Beliau ini dalam perjalanan penyakitnya, sehingga terakhirnya setelah memeriksakan di rumah sakit terbesar di Jakarta, beliau akhirnya divonis harus dibedah jantungnya. Kemudian pada hari H-nya beliau masih belum yakin gitu, karena menghadapi pembedahan yang besar. Apakah kehidupannya akan bisa berjalan terus? Apa bedahnya akan bisa sukses? Mari kita dengarkan testimoni atau cerita dari beliau, bagaimana perjalanannya, dimulai dari kehidupannya, kemudian mengalami sakit, dan terakhir mengalami operasi, dan cerita akhirnya seperti apa. Baik, kita temui Bapak Dr. Mas'ud Thoyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya Pangeran Nata Adikuna Mas'ud Thoyib, saya kata Adi Ningrat. Saat ini saya berusia 67 tahun. 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015, saya divonis oleh dokter operasi bypass jantung saya. Karena saya sudah divonis oleh dokter 6 bulan sebelumnya bahwa saya harus ada 3 penyakit yang harus saya atasi. Yang pertama adalah diabetes, yang kedua adalah penyakit kuning atau penyakit hati, yang ketiga adalah saya harus bypass jantung saya. Satu persatu saya konsultasi dengan dokter. Yang pertama adalah dokter penyakit dalam tentunya, dan dalam hal ini saya harus berobat rutin mengenai diabetes, karena kita tahu diabetes adalah satu penyakit yang pembunuh yang luar biasa, dan ini memerlukan satu ketekunan di dalam pengobatannya secara rutin. Yang kedua, pada saat saya oleh dokter dikatakan saya punya penyakit kuning atau penyakit hati, maka saya harus disuntik ya. Katanya suntiknya itu sakit sekali dan mahal sekali. Setelah sampai di dokter penyakit dalam, setelah dianalisa, dokter itu tenang, Bapak untuk penyakit ini ada masalah. Nah, selanjutnya sekarang saya harus berhadapan dengan vonis yang ketiga, bahwa saya mengidap jantung koroner. Artinya setelah saya dianalisa, maka pembuluh darah jantung saya sudah tertutup 99%. Jadi kalau ini tidak diatasi, maka kemudian akan ada penyumbatan, dan itu fatal. Ada nggak kemungkinan cukup diring saja tanpa operasi bypass yang memang menakutkan itu? Nah, di dalam vonis dokter mengatakan saya udah nggak bisa diring lagi karena memang sudah terlalu parah ini. Kalau nggak diatasi dengan bypass, ya padahal saya tidak bisa menanggung kesehatan Bapak selanjutnya. Akhirnya tidak ada kata lain kecuali pasrah. Dan saya sering bertanya ke dokter, ternyata dokter itu menjawabnya terlalu vulgar ini. Pak, operasi jantung itu seperti apa sih?
ya jantung bapak nanti yang bumper tadi dipotong gitu lah. Terus nanti diganti dengan urat yang di kaki ini gitu. Dari kaki ini kan ada urat itu, urat yang besar itu. Nah itu diambil. Karena saya sudah terlalu parah penyumbatannya sampai 99%, maka harus dibagi, namanya operasi bypass itu menjadi 5 saluran. Nah untuk mendapatkan 5 saluran itu perlu pipa yang dari urat saya ini diambil. Sebelah kiri 24 cm, sebelah kanan 24 cm, jadi 48 cm, hampir setengah meter itu banyak sekali. Dipotong jadi 5 untuk kemudian dibuat untuk membuat bypass jantung saya. Nah ini saya mau tunjukkan ya, bukan berarti saya pamer ya. Ini saya ingin tunjukkan ya, seperti inilah dada saya sudah dioperasi ini. Ini ada bekas ya. Nah, ini adalah bekas di mana saya dioperasi, digergaji, seret gitu. Nah terus saya berpikir, loh Pak itu kan ada tulang-tulangnya banyak gitu. Itu nanti gimana Pak? Ya itu dipotong semua, cacak-cacaknya gitu. Waduh, gede juga ya Pak. Gak ada salah lain, ya gak ada. Tinggal saudara berani gak? Kata dokter itu. Ya deh dok, saya siap deh apapun yang terjadi. Nah kemudian setelah dokter katakan gitu, saya masuk ke ruangan, masih semalam lagi ceritanya kan. Nah masuk di ruangan itu pertama kali yang datang Ustadz. Nah Ustadz ini apa ya, menasihatin saya seolah-olah saya itu bakal mati gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan. Saya doa, Bapak yang mengamini, saya aminin aja doanya itu antara lain adalah Tuhan, hanya Kamulah yang bisa memberikan kesehatan bagi saya. Hanya Tuhanlah yang menjadikan saya apa, dan Tuhanlah yang menentukan kapan saya harus meninggal dan kemana tujuan kita. Sehingga tidak ada kata lain kecuali pasrah. Nah, yang menarik setelah saya demikian ngeri mau menghadapi operasi itu, masuklah ke ruang operasi, dan di ruang operasi itu saya lihat ada tempat gitu ya, lalu ruang tertutup dan dokter tuh kemudian ini menghitung 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah sampai ke 8. Suara dokter itu makin lama makin hilang, saya seperti tertidur. Nah, di dalam ketertiduran saya itu seperti ke alam yang sangat luar biasa. Mungkin karena saya kan kalau operasi jantung itu kayak disuntiknya pakai semacam morfin gitu. Sehingga pada saat saya tidak sadar itu, saya dibawa kepada suatu pemandangan yang indah sekali, seperti pegunungan hijau. Perasaan ini saya dengar itu kan saya dibius 8 jam. Setelah itu lalu saya sadar, maka terjadi kesakitan yang luar biasa itu. Nah, biasanya Tuhan itu akan membuat umatnya itu pingsan kalau dia sudah tidak menahan sakitnya itu. Jadi memang maha hebatnya Tuhan di situ. Dalam kondisi saya pingsan itu, ternyata setelah saya sekian hari pulang, saya baru tahu pingsan saya itu 3 hari. Waktu itu dokter memberi tip pesannya. Tip atau pesannya berbunyi begini: begitu Bapak sadar, ya kan, nanti begitu ada rasa mau batuk, ya kan, itu harus betul-betul dikeluarkan sepenuhnya, gitu. Pokoknya jangan ada merasa bagaimana gitu. Nah ternyata kejadian itu begitu saya ini, ada suster yang nungguin saya terus gitu kan. Nah itu saya keluar itu pas kena suster itu ceritanya. Susternya marah-marah itu. Tapi karena memang dokter pesannya begitu, ya itu saya rasakan. Nah itulah yang mungkin alhamdulillah sampai hari ini kan saya udah 5 tahun nih, 2020 sekarang, dari 2015. Alhamdulillah walaupun dada saya bergetar, detak jantung suatu saat yang beraturan, tapi nyatanya hari ini secara umum kan saya sehat. Itu salah satu yang saya rasakan sekarang ini. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah dalam ilmu,
keberkahan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan sesudah mati. Wahai Allah, ringankanlah kami menghadapi sakaratul maut, selamat dari neraka, dan mendapat kemaafan ketika perhitungan amal. Wahai Allah, dengarlah Engkau serahkan hati kami setelah Engkau menunjukkan kami. Berilah kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari siksa neraka. Dari situ seperti saya diayun dan dilepas ke alam anda beranda. Itulah pengalaman yang saya alami. Saudaraku, demikian testimoni yang sudah kita dengarkan dari Bapak Dr. Mas'ud Thoib. Pengalaman perjalanan hidup, perjalanan spiritual, sehingga dalam perjalanan itu beliau menemukan sebenarnya tidak ada sesuatu kekuasaan yang bisa atau kekuatan yang bisa membantu beliau di dalam menyelesaikan ujian berat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selain satu kata, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Tidak ada pertolongan atau kekuatan yang lain yang bisa menolong selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Demikian saudaraku, cerita singkat testimoni perjalanan hidup seorang manusia. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan kita bisa petik nilai kebaikannya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.